Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nasallallahu ta'ala al-futuhul munuh wa salahil qalbi wal jasad wal ruh wa taubatul nasuh wal qabul fi kulli hal. Para pemirsa channel MZT yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pecinta ilmu, para penempuh jalan kebaikan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan membahasakan suatu pembahasan yang mana pada pembahasan yang lalu udah kita membahas tentang masalah hukum syar'i. Kemudian penjelasan daripada definisi hukum syar'i. Kemudian kita akan membahas bagaimana anwa atau macam-macam daripada hukum syar'i. Kemudian disebutkan bahwa hukum syar'i ini disebutkan dalam Imam Mahalli Syarh Al-Waraqat mengatakan bahwa hukum syar'i terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah at-taklifi, kemudian al-wad'i. Ya. Yang sebelumnya kita tahu bahwa pengertian daripada hukum syar'i itu adalah kitabullah yang muta'alliq dengan af'al mukallifin, ya. Af'al mukallaf. Ya, jadi setiap apapun yang bersangkutan dengan af'al mukallafin yang bersangkutan, ya, iktidaan wa takhiran atau amwadan. Jadi tentang tuntutan atau pilihan, ya, atau suatu hal yang selain daripada itu. Kemudian kita membahas bahwa di situ dari ta'rif tersebut ada dua macam, ya. Itu ada namanya taklifi, ada namanya syar'i, ada namanya al-wad'i, ya. At-taklifi di sini disebutkan bahwa yang bersangkutan dengan iktidaan atau takhiran, atau yang ada sangkut pautnya, yaitu adalah suatu hal yang ada sangkut pautnya dengan af'al mukallaf yang mencakup daripada iktidaan. Ya, iktidaan itu apa? Iktidaan adalah suatu tuntutan, ya, suatu tuntutan. Entah itu nanti akan kita bahas secara terperinci. Kemudian atau takhiran, takhiran adalah pilihan, ya, dari pilihan akan suatu hukum. Kemudian di sini disebutkan fa taklifu huwa al-muta'alliqu bi fi'lil mukallaf wa yashmalu qawlahum iktidaan aw takhiran wa tahtahuma khamsatu ahkam. Arba'atun tahta al-iqtida' ay at-talab wa hiya al-ijab wan nadbu wat tahrim wal karahatu. Wa wahidun tahta at-takhir wa huwa al-ibahatu, ya, wa huwa al-ibahah. Ya, disebutkan di sini bahwa taklif ini adalah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, ya. Dan itu mencakup apa? Iktidaan. Ya, iktidaan adalah suatu tuntutan. Yang mana iktidaan ini adalah suatu permintaan atau perintah, ya kan? Dan di bawahnya itu ada 4 macam. Ya, yang pertama adalah al-ijab. Ya, al-ijab disebutkan bahwa sesuatu hal yang wajib, ya. Kemudian an-nadb, suatu hal yang dianjurkan atau suatu hal yang diharuskan. Kemudian ada juga at-tahrim. Ya, at-tahrim adalah suatu hal yang diharamkan, wal karahah itu suatu hal yang dimakruhkan. Kemudian yang takhir atau pilihan, entah itu boleh mengerjakan atau tidaknya, itu dinamakan al-ibahah. Ya. Udah, kita akan bahas satu persatu daripada pembahasan tersebut. Di sini disebutkan bahwa al-ijabu huwa iktida'u fi'lin ghairi kaffin iktida'an jaziman wa yuqalu li atharihi wujubun wa li muta'allaqihi, ya, wajibun. Jadi disebutkan bahwa al-ijab, ya, al-ijab itu adalah suatu tuntutan melakukan akan suatu hal, ya, suatu tuntutan melakukan suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang diharuskan atau dianjurkan untuk mengerjakannya. Bukan dianjurkan lagi, akan lebih diharuskan atau diwajibkan untuk mengerjakan akan hal tersebut. Iktidaan jaziman, ya. Iktida'u fi'lin ghaira kaf, ya, berbeda dengan nanti kaf itu adalah suatu atau namanya al-kaf disebutkan di sini adalah at-tark, ya, meninggalkan. Perbedaannya apa? Ya, kalau misalkan di sini wajib itu adalah mengerjakannya, ya, mengerjakan akan suatu hal, tapi kalau kaf itu adalah meninggalkan akan hal tersebut. Jadi dari ta'rif ini kita tahu bahwa al-ijab adalah suatu hal atau tuntutan yang diharuskan untuk mengerjakan akan hal tersebut, ya, ghairi kafin. Ya, ghairi kafin itu dengan tidak meninggalkan, ya, bukan tuntutan untuk meninggalkan akan, tapi tuntutan untuk mengerjakan. Apa? Kemudian wa yuqalu li atharihi, dan disebutkan untuk pengaruhnya,
pengaruh, ya, pengaruh dari akan suatu hal itu dikatakan al-ijab, ya, dinamakan al-wujub, wa yuqalu li atharihi al-wujub, ya. Kalau misalkan ijab tadi itu adalah suatu perintah, ya, kemudian untuk pengaruhnya dinamakan al-wujub. Wali muta'alliqihi, ya, muta'alliq itu apa? Muta'alliq adalah suatu hal yang berkaitan, bersangkutan dengan hal tersebut dinamakan wajib, ya. Untuk penjelasan lebih mudahnya disebutkan fakhitabullah ta'ala aqimus shalah, ya. Perkataan aqimus shalah adalah dalil tafsiri yang mana alladhi huwa al-hukum wa huwa ijabun, ya. Jadi ketika kita mendengarkan akan suatu hukum, ya, tentang wajibnya sholat, dari mana kita bisa tahu? Kita tahunya daripada ayat-ayat Al-Quran, ya. Allah mengatakan aqimus shalah, ya, aqimus shalah atau dirikanlah sholat. Di sini adalah al-ijab, kan apa itu adalah khitabullah atau titahnya Allah atau perkataan atau perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, khitabullah ini, ya, aqimus shalah ini adalah dinamakan akan suatu hukum, ya, dinamakan akan suatu hukum yang dinamakan al-ijab, ya. Kemudian wa atharu hadzal khitab, atharnya atau pengaruh daripada khitab ini menunjukkan bahwa ma'afadahul amru yuqalu lahu al-wujub, ya. Apa namanya, disebutkan bahwa pengaruh daripada hal tersebut dinamakan al-wujub, ya. Pengaruh daripada khitabullah yang Allah mengatakan aqimus shalah, pengaruhnya apa, ya, atau hukumnya itu seperti apa? Hukumnya adalah wujub, ya, wujub shalah, diwajibkannya salat, ya. Kemudian dikatakan setelahnya wa muta'allaq hadzal amr, dan kaitannya dengan perkara ini, ya, yaitu adalah salat sendiri, dikatakan itu wajib, ya. Jadi salatnya atau perbuatan salatnya dinamakan wajib, ya. Kemudian pengaruh daripada ini dinamakan wujub, ya. Kemudian apa namanya, atau khitabullah atau ayatnya itu dinamakan al-ijab. Atau lebih ringkasnya, jadi kayak misalkan ijab atau ayat Al-Qur'an dinamakan sebagai atau khitabullah dinamakan al-ijab, ya. Khitabullah itu adalah qauluhu ta'ala aqimus shalah, dinamakan al-ijab. Kemudian kapan dinamakan al-wujub? Al-wujub dinamakan itu adalah hukum syar'i yang dihasilkan daripada khitabullah tersebut, ya. Hukum syar'i yang dihasilkan daripada khitabullah. Jadi ada ayat mengatakan aqimus shalah, kemudian dihasilkan setelahnya itu dinamakan al-wujub, yaitu adalah wujubus shalah, diwajibkannya akan salat. Kemudian pekerjaan salat itu sendiri dinamakan dinamakan wajib, ya, dinamakan wajib, ya. Mafhum? Kemudian jadi kita ketika ngomong, ya, salat itu as-salatu wajibatun, ya, salat itu adalah suatu hal atau ibadah yang diwajibkan. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah an-nadbu, ya. An-nadbu ini adalah suatu hal yang disunnahkan, ya, suatu tuntutan untuk melakukan akan suatu hal. Iqtida'u fi'lin ghairi kafin, ya, sama iqtida'u fi'lin ghairi kafin adalah dianjurkan untuk mengerjakan, akan tapi di sini adalah iqtida' ghairi jazim, ya. Iqtida' ghairi jazim ini adalah suatu tuntutan yang tidak diharuskan, ya, atau tidak pasti. Kalau misalkan tadi kita lihat bahwa aqimus shalah menunjukkan adalah hal amr, ya. Al amr ini yadullu alal wujub, yang menunjukkan akan suatu hal yang diwajibkan, akan tapi di sini dalilnya, ya, yang disebutkan itu enggak menunjukkan akan wujub, ya, akan tapi suatu hal yang dianjurkan, ya. Kayak misalkan khitabullah ta'ala, ya. Khitabullah ta'ala yang disebutkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu, ya, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, ya. Kalau misalkan di sini bahwa Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, ya, ketika kamu ini mau berhutang, ya, dengan suatu hutang, ya, maka hendaknya kalian ini menulisnya agar apa? Agar menjadi saksi atau menjadi bukti bahwa telah terjadi akan utang piutang, ya. Dan di sini hukumnya adalah sunnah, nggak sampai diwajibkan, ya. Jadi di sini adalah suatu hal yang mana tuntutan untuk menjalankan akan suatu hal, akan tapi di situ dalilnya nggak sharih atau dalilnya nggak menunjukkan akan amru lil wujub, akan tapi linadab, ya, perintah tapi anjuran, akan tapi nggak diharuskan. Tapi kalau misalkan dikerjakan maka dapat pahala, ya. Tapi kalau ditinggalkan nggak mendapatkan akan dosa, ya. Dan pengaruh, ya, li atharihi, ya, pengaruh akan hal tersebut. Jadi katakan
yuqalu li atharihi an-nadbun, ya, nadab atau nadab. Kemudian akan suatu hal tersebut, ya, atau fi'lu atau pekerjaan akan hal tersebut dinamakan mandub, ya. Jadi kalau misalnya kita bilang apa namanya, kita batudain, yaitu menulis daripada hutang, itu dinamakan mandub, atau kita batudain itu mandub, ya, atau disunnahkan atau dianjurkan, ya. Jadi perbedaan antara ijab sama an-nadbu itu adalah suatu dalil yang mana menunjukkan, yang mana yang awal aqimus shalah itu adalah dalil sharih yang menunjukkan bahwa diwajibkannya salat, tapi yang kedua itu adalah sigohnya dengan sigoh bukan perintah yang menunjukkan akan suatu hal yang diwajibkan, akan tapi suatu hal yang dianjurkan, ya. Kemudian yang ketiga adalah at-tahrim, ya. At-tahrim adalah suatu hal tuntutan, disebutkan bahwa at-tahrimu huwa iqtida'u kaffin. Kalau tadi itu adalah iqtida'u fi'lin, ya, iqtida'u fi'lin itu untuk ijab sama an-nadab, sekarang adalah iqtida'u kaffin, adalah tuntutan untuk menahan atau meninggalkan daripada akan suatu hal yang mana iqtida'an jaziman, atau tuntutan tersebut adalah tuntutan yang diharuskan untuk meninggalkannya, ya, ada karena udah jelas bahwa Allah mengatakan jangan sampai dilakukan, jangan sampai dikerjakan, kayak gitu. Fa khitabullah, ya, di sini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabul fawahish, jangan sampai engkau ini mendekati daripada hal-hal yang buruk atau hal-hal yang fahisyah, ya, perbuatan-perbuatan yang keji. Dan ini adalah suatu hukum, ya, hukum akan mendekati akan suatu hal-hal yang diharamkan, itu adalah at-tahrim, ya, suatu hal yang diharamkan, ya. Kemudian asar hadal khitab, ya, asar hadal khitab ini apa yang pengaruh daripada khitab ini, ya, kita tahu bahwa di sini menunjukkan akan suatu hal yang diharamkan, al-hurmah, ya. Jadi ada tiga istilah, ya, kayak misalkan tadi itu ijab, ada namanya ijab, ada wujub, ada wajib, ya. Tapi kalau yang nadab ini ada an-nadbu, kemudian atharnya atau pengaruhnya sama seperti halnya khitabullah an-nadbu. Kemudian untuk apa namanya, untuk fi'lu tersebut dinamakan mandub, ya. Kita batudain, ya, nulis utang piutang itu disunahkan atau mandub, ya. Sama dengan tahrim. Tahrim memiliki tiga mustalah, ya. Yang pertama adalah memiliki tiga mustalah. Itu adalah tahrim, ya. Khitabullah yang menyebutkan bahwa wala taqrabul fawahisha. Wala taqrabul fawahisha disebutkan adalah tahrim atau suatu hal yang diharamkan. Kemudian atharnya, athar atau pengaruh daripada hal tersebut dinamakan al-hurmah. Ya, ini kita hanya membahas daripada segi tasmiyah atau penamaan, ya. Jadi kalau misalkan kita lihat khitabullah, ya, ada ayat-ayat Allah menunjukkan akan suatu hal, kita lihat, ya, kalau misalkan hal yang diwajibkan namakan ijab, kalau misalkan hal yang diharamkan dinamakan tahrim, ya. Kemudian wal muta'allaq hadzal nahi wa huwa qurbanul fawahish yuqalu lahu haram, ya. Jadi ketika orang, bagaimana hukumnya untuk mendekati akan keharam, mendekati daripada suatu hal yang keji, hukumnya adalah haram, ya. Kalau kita lihat mana dalilnya, dalilnya wala taqrabul fawahish, dinamakan ayat wala taqrabul fawahish, ya, ini dinamakan at-tahrim, ya. Jadi itu hanya segi istilah, ya, akan tapi memiliki memiliki makna yang sama. Jadi tinggal penempatan daripada suatu hal aja, ya. Kayak misalkan khitabullah, ya, yang menunjukkan akan suatu hal yang diharamkan dinamakan at-tahrim. Kemudian, ya, athar khitabnya ini adalah pengaruh khitab ini yang ditunjukkan oleh larangan tersebut dinamakan al-hurmah. Jadi apa? Hurmatu qurbanul fawahish, ya. Kemudian setelahnya untuk fi'il itu tersebut dinamakan haram, ya. Bagaimana menghukumnya mendekati daripada fawahish, hal-hal yang keji, maka dihukumi daripada haram, ya. Jadi hanya sekedar tasmiyah, ya, tasmiyah khitabullah dinamakan at-tahrim. Kemudian pengaruh daripada hal tersebut atau hukum akan hal tersebut dinamakan al-hurmah. Kemudian fi'lu, ya, mendekati atau fi'ilnya itu dinamakan haram, ya. Kemudian yang keempat itu adalah al-karahah. Al-karahah ini adalah iqtida'u kaffin, sama hampir mirip dengan al-hurmah, akan tapi bedanya apa, ya? Bedanya
Ya ini apa namanya dianjurkan untuk meninggalkan, tapi nggak sampai ketika melakukannya mendapatkan dosa, enggak. Dikatakan di sini bahwa iktidau kafin, iktidaan ghaira jazim, yaitu adalah tuntutan untuk meninggalkan akan suatu hal, ya, dengan tuntutan yang tidak harus. Kayak misalkan di sini disebutkan khitabullah yang menunjukkan wala tayammamul khabitha minhu tunfikun. Ya, jangan sampai engkau ini memberikan nafkah, memberikan infak atau sedekah sesuatu hal yang buruk atau sesuatu hal yang rodi, ya, suatu hal yang enggak baik, ya. Pada zaman dahulu para sahabat, ada beberapa sahabat itu memberikan sodakohnya dengan memilih daripada memilih barang-barang yang buruk. Jadi carikan apa namanya, misalkan kurma, ya, kurma dijadikan kurma yang udah jelek baru dikasihkan, ya. Itu akhirnya turun ayat ini wala tayammamul khabitha minhu tunfikun, ya. Kamu ini kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan mempersedekah, berikan yang baik, ya, jangan yang buruk, ya, seperti itu. Dan di sini juga disebutkan bahwa khitabullah, ya, ayatnya itu dinamakan al-karahah atau hukum akan suatu suatu hukum yang menunjukkan atau dalil yang menunjukkan akan tidak diperbolehkannya mengeluarkan sedekah yang buruk-buruk, ya, dinamakan al-karahah, ya. Jadi ini nggak sampai diharamkan. Tapi kalau misalkan dia itu nggak punya kecuali hanya sesuatu hal yang jelek, ya udah nggak masalah karena nggak ada yang lagi, ya kan, seperti itu. Dan ini lalu hukumnya dimakruhkan. Tapi kalau misalkan dia memiliki hal yang bagus atau barang-barang yang bagus, kurma-kurma yang bagus, maka dikeluarkan yang bagus, ya. Wa atharu hadal khitab, ya, pengaruh daripada khitab ini juga dinamakan al-karahah, sama-sama karahanya. Kemudian untuk fi'lu, ya, fi'lu misalkan ada orang misalkan mengeluarkan bersedekah dengan suatu hal yang buruk, ya, orang bilang, negurnya, ini makruh karena apa? Karena ente mengeluarkan sesuatu hal yang buruk, ya, seperti itu, ya. Itu namanya makruh ketika fi'il itu dikerjakan, ini dinamakan makruh, ya. Kayak misalkan juga ketika fi'il itu dikerjakan maka dinamakan haram, ya. Ada orang melakukan akan fawahish, kekejian, bilang ini haram, ya. Jadi tasmiyahnya menggunakan makruh atau haram. Kalau misalkan nadab dinamakan mandub, ya, ini adalah suatu hal yang dimandubkan, suatu hal yang disunnahkan. Kemudian kalau misalkan yang ijab adalah suatu hal yang wajib, hada wajib, as-salatu wajibah, ya, adalah suatu fi'il yang ketika dikerjakan itu memiliki tasmiyah wajibah, mandub, atau makruh, atau haram. Kemudian yang terakhir ada al-ibahah. Al-ibahah ini masuk daripada at-takhyir atau pilihan bagi seorang apakah mau mengerjakannya atau enggak mengerjakan. Dan disebutkan atau arifnya di sini adalah at-takhyir bainal fi'li wa tarki. Ya, bisa mau mengerjakan enggak mengerjakan terserah kau, ya. Kemudian fa kitabullah taala, ya, disebutkan wa kulu washrabu, ya. Makan dan minumlah. Dan itu adalah suatu hukum yang ibah, menunjukkan akan suatu hal yang dimubahkan, ya, suatu hal yang diperbolehkan, ya kan. Kemudian disebutkan wa kulu washrabu, ya, makan dan minumlah, ya, itu adalah suatu hukum, ya. Kemudian asadu hadal khitab sama tasmiyahnya, ya. Asadu hadal khitab ini adalah pengaruh daripada khitab ini dinamakan makruh, dinamakan al-ibahah. Kemudian objeknya, ya, ketika orang lagi makan, orang lagi minum, bagaimana hukumnya? Hukumnya mubah. Terserah dia mau makan, terserah dia mau minum, mau nggak makan, mau nggak minum juga nggak masalah, ya. Jadi ini adalah hukmu at-taklifi, ya, hukum taklifi yang menunjukkan akan suatu hal yang bersangkutan dengan af'al mukallafin, ya. Jadi af'al mukallafin itu ada macam-macam, ya. Ada kalanya itu diharuskan untuk mengerjakan, harus, ya, wajib, ya. Ada yang dianjurkan. Ada yang diharuskan untuk meninggalkan, ya, ada yang dianjurkan untuk meninggalkan, dan juga ada pilihan, ya, pilihan untuk mengerjakan atau meninggalkan. Itu namanya mubah, ya. Jadi ada 5, ya. Ada wajib, ya, ada mandub, ada haram, ada makruh, ada al-ibahah. Kemudian sebagian ulama menambahkan di dalamnya, di situ ada itu khilaful aula. Jadi khilaful aula ini disebutkan, ya, khilaful aula, ya, ulama-ulama mutakhir mengatakan khilaful aula adalah menyalahi daripada hukum yang sebelumnya, ya. Jadi perbedaan, jadi hampir mirip dengan karoha, ya.
Kalau karoha ya di sini disebutkan perbedaan antara khilaful aula dengan karoha itu tasbutu binahyin maksud ya. Yang mana karoha itu datang atau bisa ditetapkan dengan suatu larangan yang mana larangan tersebut udah dijelaskan, ada dalilnya. Anil iltifat fi sholati wa nadfi syaibi. Ya, ada mengatakan kalau misalkan tolah-toleh ketika sholat atau mencabut uban itu dimakruhkan. Ya, itu adalah nahi maksud. Udah ada dalilnya. Kemudian apa namanya bainama yathbutu khilaful awla bi nahyin ghair maqsud wa huwa an-nahyu an tarkil mandubat al-mustafad min awamiriha. Jadi khilaful awla ini bisa kita ambil dari mana? Suatu perintah atau suatu larangan yang mana larangan untuk meninggalkan akan suatu hal yang disunnahkan. Contohnya seperti apa? Disebutkan di sini kayak misalkan sholat duha. Sholat duha kan dianjurkan, ya, dianjurkan untuk mengerjakannya, ya, dianjurkan untuk mengerjakannya. Kemudian ketika dia itu tidak mengerjakannya, ya, itu termasuk khilaful aula. Ya, bukan berarti dia masuk makruh, enggak, akan tapi masuk ke khilaful aula. Jadi khilaful aula ini dikatakan bahwa suatu hukum yang ditetapkan, ya, yang ditetapkan dengan larangan yang tidak dimaksudkan, yaitu adalah ketika larangan meninggalkan perkara-perkara yang disunnahkan, ya, seperti halnya sholat duha, ya kan. Salat duha ini ketika ditinggalkan adalah khilaful aula karena apa? Di situ ada perintah anjuran untuk mengerjakan daripada salat duha. Itu yang seperti halnya disebutkan di dalam kitab Syarhul Mahalli, ya. Karena apa di sini termasuk khilaful aula disebutkan karena tidak ada larangan yang dimaksudkan untuk meninggalkannya. Ya. Jadi ketika orang meninggalkan daripada salat duha termasuk khilaful aula. Jadi itu adalah pembahasan daripada hukum syar'i yang taklifi. Ya, nanti insyaallah pada video setelahnya kita akan membahas daripada hukum syar'i yang wad'i. Yaitu di situ ada beberapa pembagiannya, ya. Fa insyaallah ya dengan pembahasan yang ringkas ini bisa memberikan faedah untuk fakir dan juga pemirsa. Insyaallah bisa menambahkan daripada ilmu kita, ya. Kalau misalkan ada salahnya atau ada salah ucap kata dan sebagainya, al-fakiru walafu minkum. Ya, sekian, insyaallah kita ketemu di video setelahnya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita dan juga yang lain. Fi khair wa afiyah. Ada minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.